Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop ke Antiokhia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Papos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan mendatang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini." Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjang lebar kita telah membaca ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-31. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Paulus boleh hadir dan boleh bersaksi
kepada orang Israel, bahkan kepada setiap orang yang hadir di bait suci itu, ketika diberikan kesempatan untuk boleh berbicara, menyampaikan apa yang mereka boleh sampaikan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan pada saat itu Paulus boleh berdiri dan memberikan kesaksian tentang siapa Yesus Kristus, yang dimulai dari bagaimana Allah boleh memimpin umat kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir sampai kepada mereka meminta seorang raja, dan kepada Yesus Kristus yang hadir sebagai juru selamat, membawa keselamatan kepada bangsa itu. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan hari kita akan melihat bagaimana Paulus menjadi saksi Kristus. Sekalipun ada tantangan-rintangan yang boleh silih berganti menghampiri kehidupan Paulus. Karena sebelum Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Kristus, ada Petrus yang boleh mengalami penganiayaan dari orang-orang yang tidak menghendaki kehadiran Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Raja Roma boleh memimpin penangkapan kepada Petrus dan ingin boleh menghakimi Petrus. Namun kita melihat Petrus dengan iman percayanya boleh bersaksi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat juga bagaimana ketika Paulus boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam perenungan kita semalam, kita telah merenungkan bagaimana ada usaha-usaha dari orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Namun kita melihat ketika Paulus boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Kristus, ada kuasa yang nyata boleh memelihara kehidupan Paulus. Kalau kita melihat kembali Bapak Ibu, kita melihat kembali di ayatnya yang ke-11 dikatakan, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan boleh menghukum Elimas yang berusaha menghalangi perjalanan Paulus di dalam memberitakan Yesus Kristus. Allah boleh bekerja lewat kuasa Roh Kudus, boleh menggagalkan usaha yang dilakukan oleh Elimas. Dan kita melihat kuasa itu boleh bekerja dalam kehidupan Paulus, sehingga sekalipun ada tantangan-rintangan, kita melihat ketika Paulus boleh berada dalam bait suci, boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada hari Sabat. Ketika kesempatan diberikan, di ayat yang ke-15 dikatakan, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Kesempatan ini dipakai oleh Paulus. Dia bangkit berdiri dan memberikan isyarat dengan tangannya dan berkata, menyampaikan siapa Yesus Kristus, dimulai dari pemeliharaan Allah kepada diri bangsa Israel sampai kepada kedatangan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan yang belum percaya. Sehingga di ayatnya yang ke-30 Paulus berkata, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati,
Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Paulus dengan tegas menceritakan kesaksian tentang Yesus Kristus, bahwa dialah juru selamat itu yang datang ke dunia ini. Namun orang-orang itu menolak Mesias yang datang membawa keselamatan itu. Usaha ini boleh dilakukan oleh Paulus karena ada kehendak Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan Paulus. Jika mungkin tidak kuasa Roh Kudus, mungkin ada kegentaran, ada ketakutan dalam diri Paulus sehingga dia tidak mampu menjadi saksi Kristus. Namun kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan Paulus. Dia boleh bersaksi dan menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri diri kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Lewat kita boleh melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Maka kuasa daripada Allah akan memelihara hidup kita, memampukan kita. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan berkata, tetapi engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, dan engkau akan menjadi saksiku. Mari jadikan hidup kita menjadi saksi Kristus. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksinya dimanapun dan kapanpun. Sekalipun akan ada penolakan, namun kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan memelihara hidup kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita belajar dari Paulus. Sekalipun ada usaha orang untuk menggagalkan, namun ada kuasa Roh Kudus yang boleh memelihara kehidupannya, sehingga pemberitaan Injil semakin tersebar dan semakin banyak orang yang boleh datang, percaya dan memuliakan Tuhan Allah. Jangan biarkan pesan ini hanya sampai di telinga kita, namun mari mulut bibir kita, perkataan kita, tingkah laku kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan hidup kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami bagaimana kuasa Roh Kudus memampukan Paulus bersaksi menjadi saksi Kristus di tengah-tengah orang yang tidak menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Namun karena kuasa Roh Kudus yang boleh menolong memampukan dia, sehingga dia boleh berani berbicara menyampaikan itu kepada orang-orang yang belum percaya bahkan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Tuhan mampukan kami sehingga tidak ada kegentaran sedikit pun dalam hidup kami untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga lewat itu Tuhan banyak orang yang boleh mendengarkan kesaksian tentang Engkau, dan mereka boleh percaya dan menjadikan Engkau menjadi juru selamat mereka satu-satunya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak menjadi kerinduan kami. Dan setelah kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.